Eka Renjani dari kelas 1A jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Riau tahun 2020. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang ekosistem. Simak terus ya videonya. Baik, saya akan membahas lebih jauh lagi tentang ekosistem alami. Pengertian ekosistem alami merupakan sebuah ekosistem yang terbentuk secara alami atau terbentuk dengan sendirinya. Dengan kata lain, ekosistem ini terbentuk karena adanya sebuah interaksi antar komponen biotik dan abiotik tanpa adanya sebuah campur tangan dari manusia. Ciri-ciri dari ekosistem alami itu pun terdiri dari banyak spesies tanaman dan hewan, keanekaragaman genetik yang sangat tinggi. Sinar matahari merupakan sumber energi dan energi ini mendorong semua siklus biologi. Rantai makanan yang panjang di dalam ekosistemnya. Sukses ekologi berlangsung dalam ekosistem alami selama periode waktu tertentu. Dan juga siklus nutrisi alam memastikan bersiklus maksimal dan efisien. Produktivitas sangat bervariasi dan tergantung pada suatu lingkungan. Produktivitas hutan hujan tropis yang sangat tinggi, tetapi di gurun produktivitasnya sangat rendah. Keberlanjutan alami yang tinggi atau berkelanjutan. Ekosistem alami ini pun terbagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ekosistem darat. Ekosistem darat adalah sebuah ekosistem yang sebagian besar komponennya itu berada di dalam daratan. Ekosistem darat ini dipengaruhi oleh sebuah iklim yang menyelimuti daerah tersebut, yang sehingga masing-masing ekosistem di darat itu mempunyai ciri khasnya sendiri. Setidaknya terdapat ada 8 ekosistem darat yang meliputi, yaitu hutan hujan tropis, padang rumput, hutan gugur, tundra, sabana, gurun, kars, dan taiga. Ekosistem rawa. Rawa adalah suatu daerah yang tergenang oleh air, baik air tawar maupun payau. Rawa ada yang bersifat musiman dan ada juga yang bersifat permanen. Rawa biasanya memiliki topografi yang datar sehingga selalu tergenang oleh air. Ciri-ciri rawa adalah memiliki drainase yang buruk sehingga kadar asamnya tinggi, variasi suhu yang tidak terlalu mencolok, dan juga penetrasi cahaya yang tergolong baik. Floranya didominasi oleh ganggang. Jenis-jenis ekosistem rawa yaitu rawa airnya asin, rawa air payau, dan rawa air tawar. Ganggang, eceng gondok, katak, belalang, rerumputan di sekitar rawa. Jadi ini adalah salah satu contoh dari ekosistem alami. Jadi saya akan menjelaskan lebih jauh lagi tentang ekosistem buatan. Jadi apa sih ekosistem yang dibuat oleh manusia itu?
Jadi secara umum, ekosistem dapat kita artikan sebagai hubungan timbal balik antara organisme hidup dan lingkungan tempat tinggalnya. Lalu, pengertian dari ekosistem buatan adalah suatu ekosistem yang dibuat oleh manusia yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Biasanya, komponen yang terdapat di dalamnya adalah hasil bawaan dari luar yang disusun sedemikian rupa oleh manusia sendiri, sehingga keanekaragamannya itu rendah atau terbatas. Jadi intinya, ekosistem ini terbentuk karena adanya campur tangan dari manusia. Ciri-ciri dari ekosistem buatan secara umumnya, ciri-ciri yang pertama yaitu dapat memanfaatkan keanekaragaman hewan dan juga tumbuhan yang dilakukan oleh manusia, tapi tidak langsung yang diambil dari alam, tapi dipelihara atau dibudidayakan terlebih dahulu. Baik, yang kedua, ciri-ciri lainnya seperti membudidayakan hewan dan tumbuhan untuk kebutuhan sandang, pangan, dan juga papan. Membuat ekosistem sebagai sarana untuk hiburan dan media pembelajaran, dan juga upaya untuk melestarikan hewan maupun tumbuhan. Selanjutnya, contoh ekosistem buatan yang dapat kita lihat di sekitar kita. Adapun beberapa contoh ekosistem buatan yang ada di sekitar kita, misalnya yang pertama bendungan atau waduk. Bendungan atau danau buatan merupakan sumber air yang dibuat oleh manusia yang tentunya di sekitar bendungan dapat ditanami oleh berbagai jenis pohon supaya bendungan tersebut lestari dan airnya juga tetap bersih. Baik itu di air dan hutan sekitarnya dapat hidup berbagai jenis hewan. Bendungan juga sering dijadikan sarana hiburan oleh masyarakat. Lalu, energi yang dihasilkan airnya dijadikan pembangkit tenaga listrik dan juga sering dijadikan sebagai sumber air irigasi untuk pertanian. Contoh kedua dari ekosistem buatan adalah hutan tanaman produksi. Hutan di sini maksudnya adalah hutan yang sengaja dibuat dan ditanami oleh manusia untuk tujuannya masing-masing. Biasanya terdapat lahan kosong yang sangat luas, lalu ditanami oleh berbagai jenis pohon seperti pohon pinus, jati, dan jeng-jeng. Sehingga kayu dari pohon tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan papan atau membuat rumah seperti di bagian kusen, pintu, dan lain-lain. Contoh yang ketiga seperti sawah. Saat ini, sawah merupakan ekosistem yang mudah untuk ditemukan. Sawah dibuat oleh manusia untuk kebutuhannya, yaitu dengan menanam tanaman padi yang hasilnya sangat bermanfaat untuk makanan pokok kita. Selain itu, terdapat tumbuhan padi di sawah juga dapat hidup di berbagai jenis binatang, terutama ikan-ikan kecil, belut, serangga, dan lain-lain. Contoh ekosistem buatan selanjutnya ada perkebunan teh. Selain sawah, perkebunan teh merupakan jenis ekosistem yang dibuatkan oleh manusia yang dapat kita temui dengan mudah. Membuat perkebunan teh mempunyai tujuan untuk memanfaatkan daun teh yang selanjutnya akan diolah menjadi minuman yang khas. Tentunya di dalam perkebunan teh juga terdapat berbagai macam hewan yang juga dimulai dari serangga, burung, ular, kelinci liar, musang, dan lain-lain. Selanjutnya contohnya ada akuarium. Ekosistem ini mudah kita temui di mana saja. Manusia membuat akuarium untuk memelihara ikan hias mereka dan juga sebagai hiasan rumah. Manusia sering mempercayai jika di dalam rumah ada akuarium, maka suasana rumah mereka akan terasa tenang, terutama hatinya. Contoh terakhir dari ekosistem buatan adalah kolam ikan. Ekosistem kolam ikan dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk membudidayakan ikan yang hasilnya dapat dijual dan juga dapat dikonsumsi. Berbagai jenis ikan air tawar yang sering dibudidayakan manusia yaitu seperti ikan nila, ikan mas, ikan gurame, dan juga ikan lele. Ekosistem kolam dibuat dan dirancang secara sengaja untuk budidaya ikan yang nantinya akan dijadikan sebagai sumber penghasilan karena tergolong sebagai ekosistem buatan. Maka rantai makanan yang berlaku kepada ekosistem kolam ini relatif sedikit. Hal ini karena komponen dalam jaring-jaring makanan yang ada di dalam ekosistem kolam itu jumlahnya tidak terlalu banyak.
Kenapa sih kita harus mempelajari materi ini? Pertama, untuk mengetahui pengertian dari ekosistem. Yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis dari ekosistem. Dan yang ketiga, untuk mengetahui komponen penyusun dari ekosistem. Jadi, ini adalah contoh dari ekosistem buatan, yaitu kolam ikan. Seperti yang bisa kita lihat, terdapat komponen biotik dan abiotik. Komponen abiotiknya seperti batu, air, dan lain. Sedangkan komponen biotiknya seperti lumut dan ikan. Listen. Saya akan menyampaikan beberapa manfaat dari ekosistem buatan. Salah satunya yang paling utama, manfaat yang bisa kita ambil adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya seperti manusia membuat bendungan yang pastinya sangat bermanfaat sebagai sumber air, lalu manusia juga membuat tambak yang berguna untuk membudidayakan berbagai jenis ikan dan juga udang. Lalu, adapun manusia yang membuat hutan buatan yang ditanami dengan pohon jati, pohon jengjeng, dan pohon pinus dan lain yang dimana hasilnya sangat berguna sebagai kebutuhan papan. Lalu manusia yang membuat sawah untuk menanam padi yang hasilnya sangat berguna sebagai bahan dasar makanan pokok kita. Manfaat lainnya dari ekosistem buatan adalah berguna sebagai sarana rekreasi atau tempat wisata, seperti bendungan atau danau buatan yang sering dijadikan sarana wisata air dan memancing. Adapun seperti kebun bunga yang sering dijadikan sebagai sarana rekreasi juga terutama untuk tempat berfoto. Sebagai hiasan, bisa dijadikan juga sebagai hiasan, misalnya akuarium dan aquaspace. Bedanya akuarium dengan aquaspace yaitu jika akuarium di dalamnya itu didominasikan oleh ikan-ikan hias, maka aquaspace didominasi oleh tumbuh-tumbuhan air yang disusun sedemikian rupa hingga membentuk seperti hutan di dalam air. Aquaspace disebut juga sebagai seni mengatur dan menanam tanaman air. Di dalam aquaspace juga biasanya terdapat ikan-ikan kecil yang dijadikan sebagai pelengkap tanaman. Jadi, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana hubungan ini saling memberikan pengaruh di antara keduanya. Ekosistem terdapat di setiap belahan bumi. Berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem dibagi dua, yaitu yang pertama ada ekosistem alami dan yang kedua ada ekosistem buatan. Ekosistem alami terbuat tanpa campur tangan manusia, contohnya seperti laut, hutan, sungai. Sedangkan ekosistem buatan terbentuk karena adanya campur tangan dari manusia sendiri, contohnya seperti kolam, kebun, dan sawah. Dan juga perlu teman-teman ketahui, ekosistem ini tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu makhluk hidup yang berdiri sendiri, yang secara fisiologis bersifat bebas atau tidak mempunyai hubungan dengan sesamanya. Individu juga disebut sebagai satuan makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan. Populasi adalah sekelompok dari makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidup di suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Contohnya seperti sekumpulan ikan mas. Sedangkan komunitas adalah seluruh populasi yang menempati daerah yang sama. Komunitas kolam terdiri dari berbagai jenis tumbuhan air, seperti ikan pemakan daging, ikan pemakan bangkai, dan hewan air lainnya. Komponen penyusun ekosistem biotik dan abiotik. Biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat di dalam sebuah ekosistem, yaitu seperti tumbuhan, hewan, mikroskopi seperti bakteri dan manusia.
Komponen ini nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan yang akan menjaga kestabilan sebuah ekosistem. Perlu teman-teman ketahui, komponen biotik dalam sebuah ekosistem itu dibedakan menjadi beberapa macam, tergantung dari cara mendapatkan makanannya sendiri dan tingkat dari trofiknya. Jenis komponen biotik berdasarkan cara memperoleh makanannya. Yang pertama, produsen adalah organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Contohnya seperti tumbuhan hijau. Dan kedua ada konsumen. Konsumen adalah organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Jadi dia harus memakan makhluk hidup lainnya ataupun bergantung kepada organisme lain. Yang ketiga ada dekomposer, adalah mikroorganisme yang menguraikan bangkai makhluk hidup atau hasil dari pembuangan sisa pencernaan. Contohnya seperti bakteri dan jamur. Dan berdasarkan tingkat trofik atau nutrisi yang dimiliki pada komponen biotik dalam ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama komponen autotrof dan komponen heterotrof. Baik, yang pertama ada komponen autotrof, adalah organisme yang mampu menyusun zat anorganik menjadi zat organik melalui proses fotosintesis atau kemosintesis. Semua organisme yang berklorofil merupakan organisme dari autotrof yang berperan sebagai produsen, contohnya seperti tumbuhan berbiji, fitoplankton, ganggang, lumut, dan paku. Yang kedua ada komponen heterotrof yang berperan sebagai konsumen karena tidak mampu menyusun zat anorganik menjadi zat organik, sehingga harus mendapatkan makanannya dengan cara memakan dari organisme lain. Terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama, ada konsumen satu, yaitu herbivora memakan produsen dan omnivora. Konsumen kedua, karnivora pemakan herbivora. Dan konsumen ketiga, karnivora pemakan karnivora, herbivora, dan omnivora. Ada konsumen puncak, yaitu tidak ada hewan yang memakan konsumen lain tersebut. Dan dekomposer sebagai pengurai. Abiotik. Abiotik adalah komponen tidak hidup berupa fisik dan kimia yang mendukung serta menjaga keseimbangan dari ekosistem. Terdiri dari suhu, air, cahaya matahari, udara, batuan, tanah, dan kelembapan. Dan ada beberapa tambahan, rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Organisme yang terlibat dalam sebuah jaring-jaring makanan juga memiliki lebih banyak pilihan makanannya dibandingkan daripada organisme yang ada pada rantai makanan, yaitu kayak lebih kompleks. Yo. Piramida makanan merupakan diagram yang menggambarkan susunan ataupun tingkatan trofik satu dan tingkat trofik lainnya berdasarkan dari jumlah biomasa dan kemampuan untuk menyimpan energi pada setiap trofiknya. I'm so pretty and he like that.